Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torga Syamil dengan NIM S1S1211095 dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Pada video kali ini merupakan video saya, video final mata kuliah Aljabar Linear, di mana pada video kali ini saya akan mengukur kedekatan dokumen dengan menggunakan rumus Cosine Similarity. Adapun tahapan materi yang akan saya bahas nantinya, yang pertama ada text meaning, yang kedua ada Cosine Similarity, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada contoh penggunaan. Selanjutnya, apa itu text meaning? Text meaning adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis jumlah besar data teks tidak terstruktur yang dibantu oleh perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam data. Selanjutnya, apa itu Cosine Similarity? Cosine Similarity merupakan alat untuk membandingkan suatu kemiripan dari dokumen ke dokumen. Dalam hal ini, biasa dibandingkan adalah sebuah query dengan dokumen lain. Selanjutnya, ini merupakan rumus. Adapun rumusnya, cos alpha sama dengan A dikali B per vektor A kali vektor B, sama dengan sigma I sampai N sama dengan 1 kali AI kali kali BI per akar sigma I sampai N sama dengan 1 dikali A dikali I pangkat 2 dikali akar sigma I sampai N sama dengan 1 dikali BI pangkat 2, di mana untuk keterangannya yaitu A sama dengan vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya, B vektor B yang akan dibandingkan kemiripannya, A dot B merupakan dot produk antara vektor A dan vektor B. Untuk lambang ini artinya panjang vektor A, lambang ini artinya panjang vektor B, dan yang ini artinya cross produk antara A dan B. Selanjutnya, Cosine Similarity. Nilai Cosine Similarity berada pada rank 0 sampai 1. Penggunaan Cosine Similarity pada kali ini adalah untuk membandingkan kesamaan atau similaritas antara dua buah dokumen dari 5 dokumen yang ada, ya, dari dokumen yang telah saya siapkan. Selanjutnya, nilai alfa pada cos theta berada pada rank 0 sampai 90 derajat. Kemudian, ada langkah-langkah dalam menggunakan Cosine Similarity, yaitu yang pertama, lakukan tahapan preprocessing kepada semua dokumen. Dalam tahapan preprocessing ini meliputi 3 proses, yaitu yang pertama cascading. Arti dari cascading ini yaitu perubahan huruf dari kapital menjadi huruf kecil. Yang kedua ada proses tokenizing, yaitu menghilangkan stop list atau simbol-simbol yang tidak mempengaruhi penilaian seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan sebagainya. Selanjutnya ada stop word atau filtering, yaitu menghilangkan kata tidak penting. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua yaitu tiap dua buah dokumen dihitung kedekatannya menggunakan rumus Cosine Similarity. Ini merupakan langkah-langkah dalam menggunakan Cosine Similarity. Selanjutnya, contoh penggunaan Cosine Similarity. Di sini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Untuk file-filenya saya sudah simpan di sini. Bisa kita lihat untuk dokumen satunya.
Baik, untuk dokumen 1 yang akan saya bandingkan nanti, yaitu seperti ini. Selanjutnya untuk dokumen 2-nya. Ini untuk dokumen 2 yang nantinya juga akan saya bandingkan. Selanjutnya untuk dokumen ketiganya. Ini merupakan dokumen 3 yang nantinya juga akan saya bandingkan. Selanjutnya untuk dokumen 4-nya. Ini merupakan dokumen 4. Selanjutnya dokumen terakhir, yaitu dokumen kelima. Baik, ini untuk dokumen kelima. Ini merupakan keseluruhan pada dokumen nantinya yang akan saya bandingkan terdapat 5 buah dokumen. Selanjutnya untuk tahapan tadi, untuk 2 langkah itu kita bisa contohkan, misalkan pada dokumen 5 ini. Kita ke Word saja. Baik, pada dokumen 5 ini merupakan dokumen yang belum dirubah dengan menggunakan langkah-langkah dari quotient similarity. Jadi, dengan menggunakan langkah-langkah itu, di sini kita bisa lihat, di sini masih menggunakan tanda huruf baca kapital. Kemudian, kita menggunakan langkah-langkah, yaitu menggunakan tahapan scaffolding, di mana menghapus huruf kapital dan merubahnya menjadi huruf kecil. Di sini kita rubah menjadi huruf kecil. Baik, selanjutnya, jika sudah, kita menggunakan tahapan yang namanya tokenizing, yaitu menghapus tanda baca koma, titik, dan lain sebagainya. Seperti ini, tanda kurung kita hapus. Tanda titik. Selanjutnya untuk tanda baca seperti dan, pada, oleh, yang sangat itu bisa kita hapus karena tidak penting. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, yaitu tabel hasil pengukuran. Untuk tabel hasil pengukuran ini, baik, ini merupakan tabel hasil perbandingan dari dokumen-dokumen yang telah saya buat, di mana di sini saya membandingkan 2 buah dokumen dari 5 dokumen yang telah saya ada. Di sini ada perbandingan D1 dan D2. Selanjutnya ada perbandingan D1 dan D3 sampai perbandingan D4 dan D5. Selanjutnya, perbandingan dokumen. Pada slide saya terdapat 3 tabel. Maksudnya, untuk tabel yang pertama ini, tabel yang ini merupakan penjumlahan dari dokumen 1, di mana untuk keseluruhan dari query pada dokumen 1 itu ada 44,
Untuk dokumen 2 ada 49, dokumen 3 ada 56, dokumen 4 ada 50, dan dokumen 5 ada 70. Pada tabel yang kedua, ini merupakan tabel dari perpangkatan, di mana dokumen 1 ini dipangkatkan 2. Adapun hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya 1936? Karena untuk jumlah dari dokumen 1 ini adalah 44. Berarti kita pangkatkan 2 sehingga menghasilkan 1936. Kemudian untuk seterusnya ini juga seperti ini. Selanjutnya untuk tabel ketiga. Ini merupakan tabel hasil perkalian dari 2 buah dokumen, di mana untuk dokumennya yaitu D1 dikali D2. Hasilnya 910, D1 kali D3 9, dan seterusnya sampai D4 kali 25 sama dengan 30. Selanjutnya, ini merupakan rumus dari quotient similarity ini. Bisa kita lihat untuk dokumen 1 dan dokumen 2, untuk rumusnya cos alpha sama dengan D1 dikali D2 diper D1 D2, cos alpha sama dengan 10. 10 dari jumlah dari perkalian D1 dikali D2 diper akar 79 dikali akar 44. Akar 44 dan akar 79 ini merupakan hasil dari ini, jumlah dari D1-nya. Selanjutnya, sehingga menghasilkan 5/29,478 sama dengan 0,169. Untuk R cross-nya itu 0,109 dan 980,27 derajat. Selanjutnya untuk rumus ini berlaku pada setiap dokumen yang telah dilakukan perbandingan dari 2 buah dokumen. Jadi untuk rumusnya seperti ini, dan ini. Selanjutnya, hasil perhitungan dari dokumen yang kita dapat di sini. Untuk dokumen D1 dan D2, untuk nilainya itu sebesar 0,169. D1 dan D3 itu 0,078 sampai D4 dan D5 dengan nilai 0,247, di mana di sini kita bisa lihat untuk urutan kemiripannya. Maksudnya urutan kemiripan yaitu nilai yang terbesar, di mana kita bisa lihat untuk dokumen yang paling tinggi kemiripannya yaitu dokumen 2 dan dokumen 4, di mana untuk nilainya itu 0,250. Dan untuk nilai yang tingkat kemiripannya sangat rendah yaitu D3 dan D5 dengan nilai 0,034. Selanjutnya, adapun kesimpulan pada materi yang saya bawakan, bahwa kita ketahui bahwa metode quotient similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara 2 buah objek yang dinyatakan dalam 2 buah vektor dengan menggunakan keyword kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Dalam metode ini, nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Jadi, dengan menggunakan metode quotient similarity ini, kita dapat membandingkan kemiripan suatu dokumen dengan dokumen lain. Dalam penerapan yang lebih lanjut, metode ini dapat dalam bentuk algoritma pada suatu aplikasi untuk melakukan pendeteksian kemiripan dokumen secara otomatis. Baik, terima kasih dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.